Di atas batas pepohonan, di lereng tinggi pegunungan Alpen Swiss, terbentang padang rumput yang hanya digunakan selama musim panas. Sistem ini dikenal sebagai Alp. Ini bukanlah lahan permanen atau landscape dekoratif, tetapi padang rumput musiman yang diakses untuk periode singkat yang dihitung dengan cermat setiap tahunnya. Dari era Neolitikum hingga pergeseran ekonomi besar pada abad ke-19, model ini memungkinkan pendudukan wilayah pegunungan tinggi tanpa menipiskannya. Model ini memindahkan ternak dari lembah selama bulan-bulan yang lebih hangat dan memastikan cadangan yang cukup untuk melewati musim dingin. Saat ini, sistem tersebut masih digunakan. Padang rumput Alpen mencakup sekitar sepertiga dari seluruh lahan pertanian di Swiss. Setiap musim panas, selama kurang lebih 100 hari, sekitar 7.000 peternakan Alpen menerima sekitar 500.000 sapi, ternak, dan anak sapi. Lebih dari 17.000 orang bekerja di ketinggian selama periode ini. Selama bulan-bulan ini, pegunungan bukan hanya latar belakang. Pegunungan merupakan aspek mendasar dari pekerjaan mereka. Pegunungan menentukan garis waktu dan menetapkan apa yang mungkin dilakukan. Tinggal di sini bukan tentang menyesuaikan lingkungan dengan rutinitas manusia, tetapi tentang menyesuaikan setiap keputusan dengan ruang yang tidak memberi ruang untuk kesalahan. Bagaimana Anda hidup di desa-desa di mana tempat itu sendiri menetapkan aturan dan tidak menerima pengecualian? Gunung sebagai penyaring. Hanya mereka yang bertahan yang akan tetap ada. Gunung menempati ruang dengan kekokohan yang menarik perhatian sejak saat pertama. Ketinggian menentukan ritme lingkungan sekitar dan mendefinisikan jarak langsung dari segala sesuatu di bawahnya. Udara menjadi lebih tipis, lebih dingin, lebih menuntut. Setiap tarikan napas memiliki bobotnya sendiri. Tubuh merasakan perubahan tanpa memerlukan titik acuan. Di sini, adaptasi dimulai sebelum gerakan apapun. Keheningan bertindak sebagai lapisan konstan. Itu bukanlah kekosongan, tetapi kehadiran yang kokoh yang menyelimuti setiap lereng dan setiap lembah. Angin melintasi medan dengan kekuatan yang tidak teratur, menyelinap di antara lereng, terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu, dan menghilang di tempat lain. Perilakunya berubah tanpa peringatan. Cuaca berfungsi sebagai kekuatan otonom yang mengatur ulang ruang setiap saat. Lereng mendominasi medan. Tanah jarang menawarkan stabilitas yang lama. Kemiringan memaksa seseorang untuk menyesuaikan keseimbangan bahkan saat beristirahat. Batuan tampak terbuka, terfragmentasi, ditandai oleh erosi. Setiap permukaan menyampaikan kekerasan. Setiap perubahan ketinggian menuntut perhatian. Bumi menunjukkan jejak tekanan konstan yang tidak pernah berhenti. Tuntutan konstan dari medan ini semakin intensif seiring dengan kondisi iklim. Dingin tetap konstan. Dingin terkonsentrasi di tempat teduh, menumpuk di daerah dataran rendah, dan semakin intensif dengan angin. Suhu berubah dengan cepat, mengatur ulang ruang tanpa transisi. Matahari muncul tidak teratur, menerangi sebagian medan sementara yang lain diselimuti kekakuan yang terus-menerus. Langit tetap rendah, dekat, dan berat. Awan bergerak perlahan, padat, mengubah jarak pandang dalam hitungan menit. Cahaya berubah tanpa kontinuitas. Satu titik mengambil bentuk yang berbeda sepanjang hari. Persepsi waktu menjadi tidak tepat. Lingkungan memaksakan ritmenya sendiri. Warna tetap terkendali. Nuansa abu-abu, hijau tua, dan coklat lembab mendominasi lanskap. Vegetasi beradaptasi dengan medan dengan bentuk yang kompak, tangguh, dan fungsional. Tumbuh di tempat yang memungkinkan tekanan. Setiap tanaman tampaknya merespons logika permanen daripada ekspansi. Ruang tersebut menyampaikan rasa keterbatasan yang jelas. Kelelahan muncul lebih awal. Otot bereaksi terhadap kemiringan yang konstan. Tubuh mencatat upaya, bahkan dalam keadaan diam. Lingkungan menciptakan kondisi yang dirasakan sebelum dipahami. Di sini, ketahanan diukur melalui akumulasi. Tanah berganti-ganti antara kekokohan yang tampak dan kerapuhan yang tersembunyi. Kelembapan meresap di bawah permukaan. Batuan retak di tempat yang tak terduga. Stabilitas menjadi variabel yang berubah-ubah. Setiap bentang alam memiliki konsekuensi fisik langsung. Angin berinteraksi dengan batu, menghasilkan suara yang tidak beraturan. Dentuman tajam, gesekan yang berkepanjangan,
Jeda yang tiba-tiba. Lanskap menghasilkan bahasa akustiknya sendiri. Setiap variasi menandakan perubahan kondisi di sekitarnya. Rasa isolasi muncul terlepas dari jarak. Ruang tersebut dirasakan terpisah dari seluruh dunia oleh batas yang tak terlihat. Medan beroperasi di bawah aturannya sendiri. Kontinuitas lanskap memperkuat pemisahan ini. Semuanya tampak berfungsi dalam sistem tertutup, memilih tempat untuk berdiri. Hidup di tempat ini berarti menerima hubungan yang tidak setara sejak awal. Medan menentukan kondisi, dan kehidupan diatur sesuai dengan itu. Kehadiran manusia muncul sebagai respons, bukan pemaksaan. Orang-orang tidak datang ke sini untuk mengubah lingkungan, tetapi untuk beradaptasi dengan struktur yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap permukiman mencerminkan logika ini. Lokasi, orientasi, dan bentuk merespons batasan fisik yang jelas. Gunung menetapkan kerangka kerja dan kehidupan sesuai di dalamnya. Pilihan untuk tetap berada di ruang ini tidak dijelaskan oleh kenyamanan atau peluang langsung. Itu dipertahankan oleh kesinambungan yang berkepanjangan. Keluarga menetap di tempat yang memungkinkan oleh medan, bukan di tempat yang ideal. Ketinggian, kemiringan, dan paparan menentukan setiap keputusan awal. Permukiman tampak sebagai tindakan yang terukur dan terhitung, dibangun dari apa yang mungkin. Ini bukan tentang menduduki, tetapi tentang menyesuaikan diri. Akses ke tempat tersebut menentukan bagaimana tempat itu dihuni. Jarak tidak hanya memisahkan, tetapi juga menyaring. Kedatangan membutuhkan perencanaan dan pengetahuan tentang lingkungan sekitar. Kesulitan ini bertindak sebagai batas alami yang mengurangi pergerakan konstan. Kehidupan berlangsung dengan kesadaran akan isolasi struktural. Gunung ini tidak mudah dilalui, dan kondisi ini memengaruhi bagaimana keberlangsungan dibangun. Bangunan-bangunan mencerminkan adaptasi ini. Lokasinya menjawab kebutuhan akan perlindungan dari lereng dan cuaca. Bangunan-bangunan tersebut terletak di tempat-tempat di mana medan menawarkan stabilitas relatif. Setiap elemen memenuhi fungsi yang tepat. Ruang hidup dikurangi hingga hal-hal yang penting. Arsitektur muncul sebagai perpanjangan dari lingkungan, bukan sebagai kontras. Semuanya diatur untuk bertahan dan lestari. Hubungan dengan lingkungan didasarkan pada pengamatan yang terakumulasi. Orientasi ruang-ruang tersebut menjawab jalur matahari dan perlindungan dari angin. Keputusan tidak dibuat secara acak. Keputusan tersebut didasarkan pada pengalaman sebelumnya yang diturunkan dari waktu ke waktu. Adaptasi dibangun secara perlahan, menyesuaikan setiap detail dengan kondisi yang ada. Tinggal di sini berarti menerima bahwa lingkungan selalu menjadi prioritas. Medan membatasi perluasan dan menentukan ukuran permukiman. Kehidupan terkonsentrasi di area-area tertentu, di mana stabilitas cukup memadai. Ruang yang tersedia tidak diperluas oleh kehendak manusia. Ruang tersebut diterima apa adanya. Penerimaan ini membentuk cara hidup tertentu berdasarkan keseimbangan dan pengendalian diri. Tinggal di tempat ini juga berasal dari logika kontinuitas. Keputusan untuk tetap tinggal didasarkan pada hubungan dengan ruang, bukan pada harapan eksternal. Permukiman menjadi perpanjangan dari wilayah tersebut. Setiap generasi mewarisi bukan hanya sebuah tempat, tetapi juga cara hidup tertentu di dalamnya. Gunung membentuk warisan ini sejak awal. Lingkungan memengaruhi distribusi ruang yang dapat dihuni. Kedekatan bangunan menanggapi kebutuhan akan perlindungan bersama dari kondisi eksternal. Permukiman tersebut kompak. Ruang digunakan secara tepat. Tidak ada perluasan yang tidak perlu. Setiap elemen menempati tempat yang ditentukan dalam area yang terbatas. Beradaptasi dengan medan juga berarti menerima batasan yang jelas. Ekspansi menjadi sekunder dibandingkan stabilitas. Pertumbuhan disesuaikan dengan apa yang diizinkan oleh lingkungan. Gunung menetapkan batas tak terlihat yang mengatur kepadatan dan bentuk permukiman. Kehidupan berlangsung dalam kerangka ini tanpa mencoba melampauinya. Permukiman tidak dirancang sebagai proyek tanpa batas waktu, tetapi sebagai struktur yang disesuaikan untuk jangka panjang. Setiap modifikasi dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap keseimbangan keseluruhan. Lingkungan tidak memungkinkan perubahan mendadak. Adaptasi didasarkan pada penyesuaian progresif dan kumulatif yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Keputusan untuk mendiami tempat ini juga menyiratkan penerimaan hubungan langsung dengan isolasi.
pemisahan dari dunia luar memengaruhi bagaimana kehidupan diatur. Permukiman ini terstruktur untuk berfungsi dengan otonomi relatif. Ketergantungan pada sumber daya eksternal dikurangi karena kebutuhan. Kondisi lingkungan mendukung kemandirian ini sejak awal. Biaya fisik, mencari nafkah. Bekerja di lingkungan ini menanggapi kebutuhan konkret, mempertahankan hidup dalam ruang yang selalu memberikan batasan. Aktivitas produktif tidak muncul sebagai panggilan atau ekspresi pribadi. Aktivitas ini muncul sebagai respons langsung terhadap kondisi medan dan iklim. Di sini, bekerja berarti menjaga keseimbangan minimum yang memungkinkan kelangsungan hidup. Pegunungan tidak menawarkan alternatif yang luas. Ruang lingkup tindakan terbatas, dan setiap upaya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penggembalaan diorganisir sebagai aktivitas utama karena medan memungkinkan. Lereng, padang rumput di dataran tinggi, dan ketersediaan rumput musiman menentukan jenis produksi yang mungkin dilakukan. Tanah tidak mendukung tanaman yang luas atau siklus yang cepat. Rumput menjadi sumber daya utama, dan ternak menjadi sarana untuk mengubahnya menjadi makanan. Seluruh sistem produksi terstruktur di sekitar hubungan ini. Pekerjaan mengikuti ritme musim. Pada bulan-bulan yang lebih hangat, upaya difokuskan pada pemanfaatan padang rumput di dataran tinggi. Aktivitas meningkat selama jendela peluang singkat ketika iklim memungkinkan rumput tumbuh. Setiap hari diperpanjang untuk mencakup apa yang diperlukan sebelum kondisi berubah. Waktu terbatas dan tidak dapat dipulihkan. Gunung menentukan jadwal dengan tepat. Panen jerami menempati posisi kunci dalam sistem ini. Pemotongan, pengeringan, dan penyimpanan membutuhkan koordinasi dengan cuaca dan medan. Lereng membutuhkan kerja manual di banyak bagian. Pengerahan fisik menumpuk dengan cepat. Setiap gerakan melibatkan membawa, menyeret, atau mengamankan material di permukaan yang tidak rata. Kesalahan memiliki konsekuensi langsung. Produktivitas bergantung pada perhatian yang konstan. Jerami bukanlah surplus. Jerami berfungsi sebagai cadangan yang sangat diperlukan untuk periode ketika lahan berhenti menghasilkan. Jumlah yang dipanen menentukan kapasitas untuk mempertahankan aktivitas selama bulan-bulan yang lebih dingin. Pekerjaan yang dilakukan dalam satu musim secara langsung memengaruhi kelangsungan hidup di musim berikutnya. Tidak ada ruang untuk improvisasi. Perhitungan didasarkan pada pengalaman yang terakumulasi dan pengamatan lingkungan sekitar. Penggembalaan membutuhkan pergerakan terus-menerus. Ternak bergerak sesuai dengan ketersediaan makanan. Rute disesuaikan dengan kemiringan dan paparan medan. Rute harian ditentukan oleh kriteria praktis, akses ke padang rumput, keamanan medan, dan jarak yang ditempuh. Tujuannya bukanlah optimasi, tetapi menjaga keseimbangan antara usaha dan hasil. Kerja fisik didistribusikan secara konsisten sepanjang hari. Tidak ada aktivitas singkat yang diikuti oleh periode istirahat yang panjang. Beban kerja tetap stabil. Setiap tugas mengalir ke tugas berikutnya. Tubuh adalah alat utama. Kelelahan dikelola melalui pengulangan dan adaptasi, bukan melalui istirahat yang berkepanjangan. Cuaca secara langsung memengaruhi organisasi kerja. Hujan dapat mengganggu seluruh hari. Angin mengganggu pengeringan jerami. Penurunan suhu yang tiba-tiba mengurangi ketersediaan padang rumput. Setiap perubahan memerlukan penyesuaian rencana harian. Gunung menghadirkan perubahan tanpa peringatan, dan pekerjaan diatur ulang sesuai dengan itu. Kelangsungan hidup bergantung pada upaya terus-menerus. Tidak ada puncak produktivitas luar biasa untuk mengimbangi periode tidak aktif. Sistem ini dipertahankan oleh akumulasi harian. Setiap hari memberikan kontribusi yang diperlukan untuk mempertahankan keseluruhan. Gangguan yang berkepanjangan membahayakan seluruh keseimbangan. Pekerjaan tidak dapat dipisahkan dari lanskap. Pekerjaan berlangsung di lingkungan yang menuntut perhatian konstan. Medan yang tidak rata menentukan kecepatan. Kemiringan memaksa distribusi berat yang tepat. Pergerakan membutuhkan perhitungan konstan. Upaya fisik beradaptasi dengan kondisi ini tidak memberi ruang untuk kecerobohan. Hewan ternak sebagai titik acuan. Keseimbangan harian kehadiran hewan menata ruang tanpa perlu kata-kata. Hewan tidak secara pasif menempati ruang tersebut. Ia menentukan rute, memaksakan ritme, dan menetapkan prioritas.
tubuhnya memperkenalkan skala yang berbeda dalam lingkungan. Setiap gerakan memodifikasi keseimbangan langsung dari ruang bersama. Hubungan dibangun dari koeksistensi konstan ini, di mana keduanya menyesuaikan perilaku mereka terhadap kehadiran yang lain. Ketergantungan tidak diekspresikan sebagai subordinasi yang terlihat. Ia berfungsi sebagai sistem korespondensi diam-diam. Hewan merespons sinyal minimal. Tubuh manusia belajar menafsirkan respons ini tanpa mediasi verbal. Ikatan dipertahankan melalui pengamatan terus-menerus. Tidak ada gerakan yang tidak perlu. Setiap pertukaran memenuhi fungsi yang tepat dalam kerangka kerja bersama. Ritme selaras secara progresif. Gerakan hewan menandai waktu yang tidak dipercepat atau dipaksakan. Jeda muncul ketika tubuh menunjukkannya. Kemajuan dilanjutkan ketika lingkungan memungkinkan. Sinkronisasi terjadi melalui pengulangan, bukan instruksi eksplisit. Hubungan disempurnakan dari waktu ke waktu hingga menjadi hampir otomatis. Hewan tersebut menghadirkan bentuk stabilitas dalam lingkungan yang berubah. Kehadirannya yang konstan bertindak sebagai titik acuan. Tubuh manusia menyesuaikan perhatiannya pada acuan ini. Kewaspadaan tidak dialami sebagai ketegangan permanen, tetapi sebagai keadaan kewaspadaan lembut yang berkelanjutan. Ruang dibaca melalui perilaku hewan. Setiap perubahan dalam postur, gerakan, atau pernapasannya menandakan variasi dalam kondisi eksternal. Komunikasi berlangsung di luar bahasa lisan. Komunikasi didasarkan pada kedekatan, arah pandangan, dan tekanan tubuh. Respons muncul tanpa penundaan. Tidak ada ruang untuk ambiguitas yang berkepanjangan. Hubungan tersebut menuntut kejelasan dalam setiap interaksi. Pembelajaran dibangun di atas kesalahan minimal yang segera dikoreksi. Sapi tidak menempati tempat sebagai objek dalam lingkungan. Ia mengintegrasikan dirinya sebagai elemen aktif yang mengkondisikan penggunaan ruang. Ukuran, berat, dan kebutuhannya akan gerakan memengaruhi bagaimana lereng dilalui dan padang rumput digunakan. Medan dialami secara berbeda ketika dibagi dengan tubuh lain yang memaksakan logikanya sendiri. Keheningan menyertai hubungan ini. Ini bukan tentang ketiadaan suara, tetapi lebih kepada ekonomi rangsangan yang ketat. Kebisingan dikurangi hingga seminimal mungkin. Setiap suara memperoleh makna. Gesekan tubuh terhadap tanah, pernapasan dalam, gerakan anggota tubuh yang lambat menciptakan suasana di mana segala sesuatu dirasakan dengan lebih tepat. Ritme bersama bukanlah hasil dari perencanaan sadar. Ia terbentuk dari pengulangan harian dan adaptasi timbal balik. Tubuh manusia belajar untuk mengantisipasi gerakan-gerakan tertentu dari hewan. Hewan, pada gilirannya, mengenali pola-pola stabil dalam perilaku manusia. Prediktabilitas ini mengurangi gesekan dan memungkinkan koeksistensi yang berkelanjutan. Kehadiran hewan memperkenalkan dimensi temporal yang berbeda. Waktu berhenti diorganisir menjadi unit-unit abstrak dan menyesuaikan diri dengan siklus organik. Perhatian diarahkan pada proses berkelanjutan daripada momen-momen spesifik. Hubungan tersebut terungkap dalam temporalitas yang diperluas ini, di mana perubahan bersifat bertahap dan kumulatif. Ketergantungan timbal balik terwujud dalam cara kedua tubuh mengorientasikan diri dalam ruang. Gerakan menjadi tindakan bersama. Arah tidak dipaksakan secara sepihak. Itu dinegosiasikan melalui penyesuaian mikro yang konstan. Keseimbangan dipertahankan melalui koreksi yang hampir tidak terlihat. Hewan memberikan kehadiran yang stabil yang mengurangi gangguan. Perilakunya memperkenalkan struktur ke dalam lingkungan. Tubuh manusia bergantung pada struktur ini untuk mengatur perhatiannya. Hubungan ini tidak didasarkan pada dominasi yang terlihat, tetapi pada koordinasi yang berkelanjutan. Setiap bagian memenuhi fungsinya dalam sistem yang dijaga oleh keseimbangan. Rutinitas yang tak tergoyahkan. Pengulangan mengatur kehidupan tanpa penjelasan. Ia tidak muncul sebagai pilihan sadar atau kebiasaan yang sengaja diperoleh. Ia menetap seiring waktu dan tetap ada. Hari berjalan mengikuti urutan yang tidak perlu diingat. Setiap gerakan menemukan tempatnya dalam urutan yang familiar. Ritme tetap stabil, bahkan ketika kondisi eksternal berubah. Kontinuitas tidak bergantung pada hal baru. Ia dibangun di atas pengulangan gerakan sederhana, tepat, dan terkendali. Tubuh mengenali urutan ini bahkan sebelum dipikirkan. Perhatian terfokus pada menjaga aliran yang tidak terputus.
Hari berjalan melalui transisi yang mulus antara momen-momen yang terhubung tanpa celah. Tidak ada jeda yang tiba-tiba. Semuanya mengikuti irama yang berkelanjutan. Gerakan yang diwariskan melintasi waktu tanpa modifikasi yang terlihat. Gerakan tersebut diulang dengan cara yang sama karena berhasil. Gerakan tersebut tidak ditinjau atau dipertanyakan. Transmisi terjadi melalui pengamatan yang berkepanjangan. Tubuh belajar dengan mengamati, mendampingi, dan mengulang. Ketepatan muncul dari akumulasi diam-diam ini. Rutinitas menjadi bahasa bersama yang tidak membutuhkan kata-kata. Ritme harian ditetapkan oleh referensi internal. Ritme ini tidak bergantung pada jam atau sinyal eksternal yang konstan. Tubuh mengenali kapan harus bergerak maju dan kapan harus berhenti. Pergantian antara aktivitas dan jeda dipertahankan dalam batas yang sempit. Keteraturan mengurangi kebutuhan untuk membuat keputusan. Hari dipertahankan oleh inersia yang terkontrol. Stabilitas yang dihasilkan oleh rutinitas tidak berarti ketidakmampuan bergerak. Ada penyesuaian kecil, hampir tak terlihat, yang memungkinkan untuk mempertahankan keseimbangan keseluruhan. Urutan beradaptasi tanpa kehilangan bentuknya. Keteraturan dipertahankan bahkan ketika lingkungan memperkenalkan variasi. Pengulangan bertindak sebagai struktur penahan. Rutinitas mendefinisikan bentuk perhatian tertentu. Konsentrasi didistribusikan secara merata. Tidak ada puncak intensitas yang berkepanjangan atau periode pemutusan hubungan yang panjang. Pikiran mengikuti ritme tubuh. Prediktabilitas hari mengurangi gangguan. Setiap gerakan menemukan maknanya dalam keseluruhan. Kontinuitas menghasilkan rasa permanen yang tidak didasarkan pada harapan masa depan. Nilainya terletak pada pengulangan itu sendiri. Hari tidak dievaluasi berdasarkan hasil yang terlihat, tetapi berdasarkan koherensi internalnya. Rutinitas menopang kehidupan melalui keteraturan, bukan melalui variasi. Tubuh beradaptasi dengan ritme ini dan menggabungkannya sebagai titik acuan dasar. Memori otot mempertahankan urutan gerakan. Perhatian terbebas dari keputusan yang konstan. Hari berjalan dengan ekonomi gerakan yang tepat. Setiap tindakan dieksekusi dengan intensitas yang tepat. Rutinitas juga mendefinisikan waktu. Hari-hari dibedakan satu sama lain oleh nuansa minimal. Pengulangan tidak menghasilkan monoton, melainkan stabilitas. Berlalunya hari-hari memperkuat kontinuitas. Identitas dibangun di atas permanensi ini. Gerakan tidak mencari makna simbolis. Gerakan memenuhi fungsi dalam aliran harian. Nilainya terletak pada kekonstanan. Pengulangan mengkonsolidasikan cara berada di lingkungan yang tidak bergantung pada variasi eksternal. Hari dipertahankan oleh kesetiaan pada urutan ini. Ritme harian bertindak sebagai kerangka kerja. Di dalamnya, semuanya menemukan tempatnya. Prediktabilitas mengurangi margin kesalahan. Tubuh bergerak dengan percaya diri dalam tatanan yang dikenal. Rutinitas menjadi bentuk perlindungan terhadap ketidakpastian. Kontinuitas diperkuat dengan berlalunya waktu. Setiap hari mengulang hari sebelumnya dengan sedikit perubahan. Pengulangan yang berkepanjangan ini membangun identitas yang tidak dinyatakan, melainkan dipraktikkan. Rutinitas tidak dipamerkan, melainkan dipertahankan. Hari dimulai dan berakhir mengikuti logika yang stabil. Transisi antar momen terjadi tanpa ketegangan. Keteraturan ritme harian menghasilkan rasa keseimbangan yang berkelanjutan. Kehidupan diatur dalam kerangka ini tanpa perlu didefinisikan ulang. Memutuskan untuk tetap tinggal. Perhitungan jangka panjang. Tetap tinggal di tempat ini bukanlah soal kebiasaan. Setiap generasi menghadapi pertanyaan yang sama, diajukan secara praktis dan tanpa drama. Tetap tinggal, pergi, atau kembali tidak disajikan sebagai dilema emosional, tetapi sebagai keputusan yang dibuat berdasarkan kondisi konkret. Lingkungan menetapkan batasan yang jelas, dan kehidupan diatur di dalamnya. Dari sana, setiap pilihan dievaluasi menggunakan kriteria yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Migrasi muncul sebagai kemungkinan yang berulang. Itu tidak muncul dari perubahan mendadak, tetapi dari evaluasi bertahap. Pergi menanggapi faktor-faktor yang terukur. Akses ke sumber daya, stabilitas yang diproyeksikan,
dan kemampuan untuk mempertahankan kehidupan dalam kerangka kerja yang ada. Keputusan dibangun berdasarkan perbandingan praktis. Dunia luar dianggap sebagai alternatif fungsional, bukan janji abstrak. Kontinuitas keluarga memperkenalkan elemen sentral ke dalam perhitungan ini. Tetap tinggal berarti memikul tanggung jawab yang diwariskan. Tempat itu tidak diterima hanya sebagai ruang fisik, tetapi sebagai struktur yang harus tetap beroperasi. Transmisi didasarkan bukan pada retorika, tetapi pada tindakan. Bertahan dibenarkan ketika keseimbangan dapat dipertahankan tanpa mengganggu kesinambungan keseluruhan. Pergi tidak berarti meninggalkan secara definitif. Hal ini dipahami sebagai pilihan yang dapat dibalik. Pergi memungkinkan seseorang untuk memperoleh sumber daya, pengetahuan, atau stabilitas yang nantinya dapat diintegrasikan kembali ke tempat asal. Kembali dievaluasi dengan logika yang sama seperti pergi. Hal itu tidak terjadi secara impulsif, tetapi ketika kondisi memungkinkan untuk membangun kembali keseimbangan dalam kerangka kerja yang ada. Pilihan untuk bertahan didasarkan pada kelangsungan jangka panjang. Lingkungan tidak memungkinkan improvisasi yang berkepanjangan. Bertahan dipertahankan ketika kondisi material memungkinkan sistem untuk dipertahankan tanpa beban yang berlebihan. Keputusan ditinjau secara berkala. Keputusan tersebut tidak ditetapkan sebagai mandat yang tidak dapat diubah. Mobilitas adalah bagian dari fungsi keseluruhan. Tidak semua orang bertahan dan tidak semua orang pergi. Sistem menyesuaikan diri dengan pergerakan ini tanpa kehilangan struktur dasarnya. Kesinambungan tidak bergantung pada ketidakmampuan bergerak secara absolut, tetapi pada kemampuan untuk mengintegrasikan kepergian dan kepulangan tanpa mengubah keseimbangan keseluruhan. Keputusan untuk kembali dievaluasi dengan ketelitian yang sama seperti keputusan untuk pergi. Tempat tersebut memaksakan kondisi yang tidak dapat dinegosiasikan. Kembali hanya dianggap layak ketika ada kapasitas nyata untuk beradaptasi. Bertahan membutuhkan penerimaan batasan yang imposed oleh lingkungan. Kembali terjadi ketika penyesuaian tersebut menjadi mungkin. Generasi muda memasukkan keputusan-keputusan ini sebagai bagian alami dari siklus hidup. Evaluasi tidak dialami sebagai pengecualian. Evaluasi diintegrasikan ke dalam logika bersama yang memprioritaskan stabilitas keseluruhan. Setiap pilihan diukur berdasarkan dampaknya terhadap kontinuitas keseluruhan. Tinggal lama tidak diartikan sebagai perlawanan simbolis. Hal itu dipertahankan sebagai pilihan fungsional. Tempat tersebut tetap layak huni selama keputusan individu selaras dengan kondisi struktural. Meninggalkan dan kembali beroperasi sebagai mekanisme penyesuaian dalam sistem tersebut. Keseimbangan dipertahankan melalui keputusan bertahap. Migrasi parsial memungkinkan pengurangan ketegangan internal. Kembali selektif memperkuat kontinuitas ketika kondisi memungkinkan. Sistem menyerap pergerakan ini tanpa perlu mendefinisikan ulang dirinya sendiri. Pilihan rasional mendominasi proses ini. Keputusan dibuat dengan mempertimbangkan ruang lingkup tindakan yang sebenarnya. Lingkungan tidak beradaptasi dengan kehendak individu. Kehidupan diatur dalam batasan yang ada. Bertahan berarti menerima kerangka kerja tersebut. Pergi berarti mencari alternatif yang kompatibel. Kembali berarti menegaskan bahwa keseimbangan dapat dipulihkan. Di sini, keputusan penting tidak diungkapkan sebagai narasi pribadi. Keputusan tersebut terwujud sebagai penyesuaian fungsional dalam suatu sistem yang tetap beroperasi dari waktu ke waktu. Kontinuitas bergantung pada kemampuan untuk mengevaluasi, memutuskan dan menyesuaikan kembali tanpa merusak struktur keseluruhan. Keheningan yang berkepanjangan, dampak fisik dan mental isolasi terjadi secara bertahap. Hal ini tidak tampak sebagai gangguan mendadak, tetapi sebagai kondisi yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Keheningan berlangsung berjam-jam dan berhenti dianggap sebagai kebisingan latar belakang. Ia menjadi kehadiran aktif yang menyertai setiap gerakan dan setiap jeda. Ketiadaan rangsangan konstan mengatur ulang perhatian. Pikiran mempersempit cakupannya dan berfokus pada hal-hal yang ada saat ini. Musim dingin memperintensifkan pengalaman ini. Hari-hari memendek dan ruang hidup menyusut. Alam terbuka menjadi tidak dapat diakses untuk jangka waktu yang lama.
kontak dengan lingkungan menjadi lebih terbatas dan lebih menuntut. Pengurungan yang berkepanjangan di dalam ruang yang sama mengubah persepsi waktu. Hari-hari berlalu dengan perbedaan minimal. Perjalanan hari diukur oleh perubahan halus dalam cahaya dan suhu. Tubuh merasakan efek dari pengurungan progresif ini. Energi didistribusikan lebih hati-hati. Kelelahan tidak bermanifestasi sebagai kelelahan sesaat, tetapi sebagai keausan yang terakumulasi. Otot merespons dengan kekakuan. Sendi merasakan dingin yang terus-menerus. Gerakan menjadi lebih terkendali. Setiap langkah membutuhkan persiapan dan penyesuaian. Pikiran menghadapi lingkungan yang menawarkan sedikit variasi eksternal. Pengulangan rangsangan membatasi gangguan. Pikiran diatur dalam siklus tertutup. Perhatian diarahkan pada tubuh sendiri dan ruang terdekat. Introspeksi tidak dicari, melainkan terjadi begitu saja. Isolasi mengurangi gangguan dan mengekspos proses mental secara langsung. Keheningan yang berkepanjangan memperkuat persepsi internal. Suara minimal menjadi relevan. Gemerisik pakaian, pernapasan, derit papan lantai dirasakan dengan jelas. Ketiadaan kebisingan eksternal memberi ruang untuk terus mendengarkan tubuh sendiri. Pikiran menyesuaikan diri dengan intensitas sensorik yang berkurang ini. Musim dingin juga memodifikasi ritme tubuh. Istirahat menjadi lebih panjang, kewaspadaan terfragmentasi. Tubuh menyesuaikan siklusnya dengan kelangkaan cahaya. Aktivitas mental menjadi lebih lambat, lebih terkonsentrasi. Waktu tampaknya meluas dalam kerangka kerja yang terbatas. Menunggu diintegrasikan sebagai bagian dari hari. Isolasi tidak menawarkan kenyamanan otomatis. Kurangnya rangsangan menuntut pengelolaan perhatian secara sadar. Pikiran menghadapi periode keheningan yang berkepanjangan. Kemampuan untuk mempertahankan keheningan itu menjadi hal yang utama. Lingkungan tidak menawarkan gangguan atau kompensasi. Pengalaman dialami secara langsung. Tubuh belajar untuk mencatat tanda-tanda awal kelelahan. Dingin yang konstan mengurangi toleransi terhadap aktivitas fisik. Pemulihan melambat. Kelelahan menumpuk secara diam-diam. Pengelolaan energi menjadi tugas permanen. Isolasi memaksa seseorang untuk mengukur setiap gerakan dan setiap jeda. Persepsi waktu secara bertahap berubah. Hari-hari dirangkai tanpa tonggak yang jelas. Ingatan baru-baru ini terkompresi. Peristiwa kehilangan kontur yang jelas. Pikiran beradaptasi dengan kontinuitas yang menyebar ini dengan menyesuaikan fokusnya pada masa kini. Isolasi memodifikasi cara kita mengingat dan mengantisipasi. Musim dingin yang berkepanjangan memperintensifkan hubungan antara tubuh dan lingkungan. Paparan terbatas terhadap alam terbuka memperkuat perasaan terkurung secara fisik. Ruang terasa lebih kecil. Pikiran merespons dengan berkonsentrasi pada rutinitas pengaturan internal. Pengalaman menjadi lebih introspektif tanpa mencarinya. Keheningan bertindak sebagai cermin. Tidak adanya rangsangan eksternal mengungkapkan keadaan internal yang tidak disadari dalam konteks lain. Pikiran menghadapi ritmenya sendiri tanpa gangguan. Kemampuan untuk mempertahankan paparan internal ini menjadi bagian dari pengalaman isolasi. Keindahan tanpa penghiburan. Tempat itu tetap ada. Keindahan tempat itu hadir dengan keteguhan yang tidak mencari kompensasi. Ia hadir sebagai kondisi yang stabil, terlihat dan terus-menerus. Ia tidak melembutkan pengalaman atau meringankan beban yang terakumulasi. Ia mempertahankan intensitas konstan yang meresap ke dalam ruang tanpa beradaptasi dengan pengamat. Kehadirannya dipaksakan oleh kontinuitas, bukan oleh dampak langsung. Bentuk-bentuk lingkungan mempertahankan koherensi yang tidak berubah seiring berjalannya waktu. Garis-garisnya berulang. Volumenya tetap ada. Tata letak umum ruang tetap utuh. Setiap elemen menempati tempatnya dalam struktur yang tidak diatur ulang untuk mempermudah persepsi. Keindahan muncul dari stabilitas yang berkepanjangan ini. Tempat itu tidak menanggapi harapan eksternal. Penampilannya tidak berubah untuk menawarkan kelegaan. Harmoni yang dirasakan hidup berdampingan dengan tuntutan yang konstan. Keindahan terintegrasi ke dalam fungsi keseluruhan lingkungan. Ia tidak muncul sebagai hadiah atau penghiburan. Ia dipertahankan sebagai bagian dari sistem yang sama, yang memaksakan batasan.
Kontinuitas memperkuat kesan ini. Hari demi hari, ruang tersebut mempertahankan karakternya. Perubahan terjadi dalam batasan yang sempit. Variasi ada, tetapi tidak mengubah struktur pusat. Keindahan terwujud dalam keabadian, dalam ketahanan terhadap transformasi yang cepat. Tempat itu mempertahankan bentuknya bahkan ketika kondisi berubah. Pengamatan yang berkepanjangan mengungkapkan keindahan yang tidak langsung diberikan. Ia membutuhkan waktu, perhatian yang berkelanjutan, dan adaptasi terhadap ritme yang tidak dikenal. Ia tidak menghasilkan kepuasan instan. Ia dirasakan secara bertahap melalui pengulangan. Dampaknya tidak diukur oleh emosi yang intens, tetapi oleh kehadiran yang konstan. Lingkungan mempertahankan jarak yang jelas. Ia tidak mendekat maupun menjauh. Keindahan ditampilkan tanpa niat untuk menyenangkan. Efeknya bergantung pada kemampuan untuk mempertahankan pandangan. Tempat itu tidak menanggapi pencarian makna. Ia tetap sama, terlepas dari interpretasi eksternal. Kontinuitas ruang memperkuat rasa stabilitas yang tidak mengarah pada kenyamanan. Keindahan hidup berdampingan dengan tuntutan. Keduanya merupakan bagian dari keseimbangan yang sama. Tempat itu mempertahankan karakternya tanpa penyesuaian yang terlihat. Pengamatan terjadi dalam kerangka kerja tetap ini. Persepsi disempurnakan seiring waktu. Detail memperoleh kejelasan yang lebih besar. Variasi minimal menjadi terlihat. Keindahan terwujud dalam perhatian yang berkepanjangan ini. Ia tidak muncul sebagai kontras, tetapi sebagai latar belakang yang konstan. Tempat itu tidak berubah untuk menonjolkan penampilannya. Lingkungan mempertahankan bentuknya tanpa perlu validasi. Keindahan dipertahankan oleh pengulangan dan koherensi internal. Setiap elemen memperkuat elemen lainnya. Struktur keseluruhan tetap stabil. Pengamatan tetap terbuka, tanpa resolusi. Di sini, keindahan tidak menawarkan kelegaan maupun penutupan. Ia hadir sebagai bagian dari kesinambungan yang tak terputus. Tempat itu mempertahankan karakternya. Tatapan tetap ada. Ruang itu masih ada, tidak berubah, dipertahankan oleh logikanya sendiri, tanpa janji dan tanpa resolusi. Ketika musim berganti, ruang itu kembali menyempit. Padang rumput menghilang di bawah salju, jalan setapak terputus, dan kehidupan mundur ke dalam. Pekerjaan tidak berhenti, hanya memodifikasi bentuknya. Perhatian terfokus pada mempertahankan apa yang sudah ada. Makanan yang disimpan, hewan yang terlindungi, kehangatan yang cukup untuk melewati bulan-bulan yang tenang. Waktu menjadi lebih lambat, lebih padat, ditandai oleh gerakan berulang di ruang yang terbatas. Dunia luar tetap hadir bahkan dari dalam. Udara dingin meresap ke dalam kayu, keheningan semakin pekat, gunung terus memaksakan ritmenya tanpa perlu menampakkan diri. Kontinuitas tidak bergantung pada pergerakan konstan, tetapi pada kemampuan untuk mempertahankan apa yang penting ketika segala sesuatu yang lain berkurang. Setiap hari diatur untuk menjaga keseimbangan, bukan untuk maju. Dengan demikian, kehidupan di desa-desa dataran tinggi ini tidak ditentukan oleh keindahan landscape yang spektakuler atau oleh kesulitan kerja yang terisolasi, tetapi oleh ketekunan. Bertahan berarti menjalani siklus lengkap, menerima pengulangan musim, dan menyesuaikan hidup dengan lingkungan yang tidak menawarkan konsesi. Tidak ada penutupan akhir, hanya kontinuitas. Tempat-tempat itu masih ada. Begitu pula kehidupan.